Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan job sheet dengan tema membuat dan juga mengolah basis data sederhana. Dataset yang saya gunakan adalah dataset pada job sheet sebelumnya, yaitu menelaah data, di mana tema dataset ini adalah penggunaan listrik pada tahun 2024. Tujuannya adalah untuk membuat sistem informasi pengelolaan energi listrik, di mana mengelola data penggunaan, distribusi, dan juga pembayaran. Pengguna yang diharapkan itu adalah admin, PLN, petugas mengolah energi. Dan output yang diharapkan itu adalah laporan konsumsi listrik, tagihan, distribusi energi, dan juga pembayaran. Setelah identifikasi data set dilakukan, maka tahap kedua ini adalah mendesain IRD dengan menentukan entitas dan juga atribut yang sesuai. Di sini terdapat beberapa entitas dan juga atribut, mulai dari customer hingga distribusi dengan masing-masing atributnya. Contoh customer, ada atribut customer ID, nama, alamat, dan juga daya voltnya. Untuk customer ID ini sebagai primary key, masing-masing dari entitas ini terdapat primary key, yaitu customer ID, meter ID, konsumsi ID, tarif ID, tagihan ID, pembayaran ID, pembangkit ID, distribusi ID. Primary key ini adalah kode unik yang digunakan untuk setiap entitas untuk menghubungkan relasi dari masing-masing tabel. Setelah dibuat, ini adalah gambar IRD yang dibuat berdasarkan entitas dan juga atribut di atas. Setelah itu, kita menentukan tipe data berdasarkan dataset yang ada, yaitu mulai dari tabel customer, tabel meter, tabel tagihan, tabel pembangkit, tabel pembayaran, hingga tabel distribusi. Kalau dilihat di sini terdapat tipe data integer, varchar, lalu ada date, dan juga ada tipe data float jika dibutuhkan. Untuk tipe data integer ini sendiri adalah tipe data yang memuat data berupa angka sehingga nilai tersebut bisa dihitung ataupun bisa dilakukan proses perhitungan. Kalau tipe data varchar, tipe data ini berisikan berupa teks atau huruf. Kalau untuk date ini biasanya tipe data yang berisikan dengan tipe tanggal. Lalu setelah kita mengidentifikasi tipe data yang berdasarkan dataset tersebut, di sini kita membuat relasi dari masing-masing tabel dengan ketentuan primary key dan juga foreign key yang sudah kita buat, di mana primary key ini terdiri dari masing-masing kode unik di setiap tabel, sedangkan kalau misalnya foreign key ini adalah nilai kode unik yang berada bukan di tabelnya, melainkan di tabel lainnya, di tabel yang lain. Lalu untuk relasi yang terdapat dalam dataset ini ada one to many, mulai dari customer ke meter, customer konsumsi, customer ketagihan, dan juga customer tarif. Lalu ada tagihan ke dalam pembayaran dan juga pembangkit ke distribusi. Setelah dilakukan pembentukan relasi dari masing-masing tabel, dilakukan implementasi database, itu dengan cara membuat database terlebih dahulu. Setelah itu kita memasukkan tabel dari dataset dengan tipe data yang sesuai di atas dengan value yang kita masukkan sendiri. Setelah itu, di sini ada contohnya, kita memasukkan beberapa data untuk menambahkan atau membuat tabel pada database yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya, kita akan memvalidasi data menggunakan Pento, di mana di sini kita menginputkan secara manual dengan bantuan aplikasi Pento. Setelah itu nanti datanya akan ditarik di dalam database yang ada di website Google Console Cloud. Setelah datanya sudah muncul, untuk melakukan pengujian database-nya apakah data tersebut masuk atau tidaknya, kita menggunakan select from customer. Kalau misalnya muncul, maka data yang sudah kita masukkan terhubung dan juga relasi yang sudah kita buat itu sudah baik dan juga sudah benar.
Pembuatan database ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan, pengelolaan, pelaporan data secara integrasi sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan juga efisien. Di sini ada beberapa keterangan singkat mengenai IRD yang sudah dibuat di atas, serta ada struktur tabel singkat dan juga ada contoh data dari masing tabel yang berada di dataset tersebut. Contoh di sini tabel Customer ID-nya 1, namanya Andi, kota Jakarta, jenis pelanggannya rumah tangga, daya voltnya adalah 1300. Lalu masuk ke tabel konsumsi, ini konsumsi selama 3 bulan dengan ketentuan energi yang digunakan adalah 150 per jam. Lalu tagihan yang muncul itu sekitar 200.000 dan tabel pembayaran dilakukan proses pembayaran dengan metode transfer. Jika dilihat pengujian data ini berhasil menggunakan Pento dan tidak ada error, lalu foreign key dan juga primary key berjalan dengan baik sehingga nilai dari penggunaan listrik itu dapat ditampilkan dengan benar. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan Jobsheet untuk membuat dan mengolah basis data sederhana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.